Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Kembali kita pada materi perkuliahan di pengantar ilmu ekonomi di program studi hukum ekonomi syariah. Kita telah sampai pada pertemuan ke-8 ya. Materinya sesuai dengan yang kita rencanakan itu masih membahas terkait ilmu ekonomi mikro, walaupun hanya sebagian kecil ya, karena kita menuntaskan setelah membahas tentang khusus pasar penawaran dan juga pasar permintaan. Sekarang kita ingin membahas tentang bagaimana pasar penawaran dan permintaan itu bekerja bersama-sama, dan ini sangat penting. Jadi kalian biar bisa memosisikan diri baik di dalam dunia ekonomi itu dari sisi penawaran ataupun permintaan, ataupun ketika kalian menggunakannya untuk melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi, pertimbangkanlah dua faktor ini, bukan hanya salah satu faktor aja, tapi bersama-sama antara penawaran dan permintaan. Maka masih dalam dorongan atau kekuatan pasar permintaan penawaran, bagaimana penawaran dan permintaan ini bersama-sama kita analisis secara bersamaan ya. Maka kemudian diskusinya untuk pertemuan ini adalah masalah tentang equilibrium ya. Yaitu equilibrium itu adalah harga titik temu ya, titik tengah ya. Jadi dia merujuk kepada suatu kondisi atau situasi di mana harga itu menemukan level atau tingkat di mana kuantitas penawaran itu equals artinya sama ya dengan jumlah permintaan. Ketika ini berarti semua orang dipuaskan, artinya dari sisi pembeli dipuaskan, sisi penjual juga dipuaskan. Artinya tidak ada barang yang kadaluarsa. Semua jumlah barang yang dijual sama dengan jumlah barang yang dibeli. Ini yang kita inginkan. Jadi sehingga terjadi efisiensi pasar yang cukup baik. Itulah kondisinya equilibrium tadi. Nah, harga equilibrium yaitu adalah harga yang menyeimbangkan antara jumlah penawaran dan jumlah permintaan. Memang banyak hal yang bisa dilakukan untuk menyeimbangkan kondisi ya, jumlah penawaran permintaan. Tapi di antaranya yang paling berpengaruh adalah harga. Ya, nanti dalam sebuah grafik atau sebuah gambar, ini adalah harga di mana penawaran dan permintaan itu saling berpotongan ya, interseks, saling kurvanya itu saling berpotongan atau saling bertemu. Dan juga sama, tadi ada harga equilibrium, juga ada kuantitas equilibrium. Jadi harga berapa sih titik temunya dan kuantitas berapa sih. Nah, kemarin kita pernah ingat dalam salah satu diskusi menjelaskan ekonomi, kalau seandainya kita memilih jadi perusahaan, jumlah berapa yang harus saya buat. Nah, jadi kalian ketika ingin menjual di pasar misalnya sebagai individu kecil atau misalnya usaha mikro, kalian perlu memikirkan bagaimana saya harus menjual dalam jumlah berapa supaya yang saya jual itu semuanya habis dan kemudian sesuai dengan jumlah pembelian atau jumlah permintaan. Maka equilibrium kuantitas adalah jumlah penawaran dan jumlah permintaan dalam harga yang equilibrium, yaitu harga titik tengah. Maka nanti dalam gambar kuantitas ini akan menunjukkan bahwasanya pertemuan dari kurva penawaran dan permintaan. Nah, ini contoh dari jadwal ya, jadwal atau schedule, tabel penawaran, tabel permintaan, schedule-nya. Nah, untuk misalnya permintaan di sini kalian lihat bahwasanya langsung saja kalau kita lihat ya, $0 ada permintaan 19, tapi tidak ada penawaran. Ya, berarti ini nggak akan ketemu orang yang menginginkan es krim gratis. Atau mungkin es krim di harga $1. Ada 13 permintaan, tetapi ternyata penjualnya cuma ada 1. Maka inilah yang mungkin sangat ini. Kemudian kita langsung saja, ternyata yang bagiannya sama adalah ketika harga $2 dan jumlah permintaan 7. Maka ada penawaran jumlahnya 7 dan juga harganya sama $2. Inilah yang namanya dalam harga atau tingkat $2 jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Nah, maka
awalnya adalah, nah ini adalah titik temu atau $2 dengan jumlah kuantitas ya, kuantitas es krimnya 7. Ada perpotongan antara gambar yang kiri ke kanan atas penawaran dan juga kurva dari kiri ke kanan bawah permintaan. Nah, inilah equilibrium, dan di sini adalah equilibrium dari harga dan juga equilibrium dari kuantitas. Nah, kemudian kita bahas tentang excess supply. Apa itu excess supply? Excess supply itu adalah kelebihan penawaran. Jadi penawaran yang berlebih. Di antaranya apa yang menjadi, ada banyak beberapa faktor ya. Artinya banyak menjual tetapi pembelinya sudah mulai berkurang misalnya. Ya, atau otomatis gara-gara suatu kondisi ya, nanti kita akan belajar bagaimana menganalisis dampak dari sebuah kejadian terhadap sisi penawaran dan sisi permintaan. Nah, ketika harga tadi di awal kita sudah menentukan bahwasanya titik equilibriumnya adalah di kuantitas 7 kon es krim dengan harga $2. Tapi ketika harga itu dinaikkan ya, harga itu dinaikkan menjadi $2,5, kemudian jumlah es krim juga ditambah menjadi 10 ya. Ini tanpa ada alasan-alasan, misalnya kemudian perusahaan karena ingin mengejar keuntungan misalnya menaikkan harga dan menambah jumlah es krim yang beredar misalnya. Tapi akibatnya tentunya adalah terjadi penurunan ya. Misalnya di sini dari 10 yang disediakan, karena harganya dinaikkan, kemudian jumlah yang dijual juga bertambah, tapi kemudian ada penurunan drastis dari jumlah permintaan karena orang yang pengen beli di harga segitu, di harga $2,5 itu sangat berkurang drastis dari yang awalnya 7 menjadi 4. Selisih dari 10 sampai 4 ini berarti ada 6 ya, ada 6 barang yang hanya diserap 4 di tengah pasar permintaan, maka masih ada 6 barang yang menjadi surplus, artinya itu persediaan yang tidak habis. Nah, ini menjadi surplus. Nah, maka ketika harga itu lebih dari harga pertengahan, harga yang seharusnya, jadi kalau orang jualan di atas harga rata-rata ya, karena biasanya harga rata-rata misalnya contoh cilok misalnya 500 dia jual 1000, nah itu kadang sering terjadi surplus, sering nggak habis ya. Ketika harga itu lebih tinggi dibandingkan harga pertengahan, harga pasar, harga titik temu tadi, maka jumlah penawaran pasti akan menjadi lebih besar dari jumlah permintaan. Maka akan ada kelebihan, dari excess supply atau yang namanya dengan surplus. Maka ketika seperti ini, apa yang dilakukan oleh para penjual? Mereka adalah will lower the price. Mereka akan menurunkan harganya untuk meningkatkan penjualan sehingga bisa menemukan titik temu dari equilibrium tersebut. Ya, contoh misalnya ketika musim hujan seperti ini, kira-kira ada sedikit permintaan ya, penurunan permintaan dari es krim gitu ya. Maka kemudian ada banyak perusahaan es krim atau penjual es krim yang kemudian untuk menghabiskan stok mereka yang menjadi surplus saat ini dengan memberikan diskon atau menurunkan harga mereka. Nah, kemudian ada yang namanya kebalikannya dari surplus tadi, yaitu short edge. Short edge ini adalah ketika harga itu di bawah harga pasar, di bawah harga titik tengah ya. Di bawah harga titik tengah atau titik equilibrium tadi. Sehingga jumlah permintaan itu lebih besar daripada jumlah penawaran. Ini sering terjadi kepada barang-barang yang harganya atau barang-barang tertentu yang sangat laris, entah karena selera dan lain sebagainya, faktor permintaan yang mempengaruhinya. Sehingga ketika harga itu memang dilepas di bawah harga titik temu, maka yang terjadi adalah jumlah permintaannya yang sangat banyak dibandingkan penawarannya. Ini contoh misalnya kalau jam buka toko yang seharusnya dari jam 8 sampai jam 3 sore misalnya, tapi karena permintaannya berlebih ya, dan mungkin di situ tempat yang paling murah karena harganya di bawah harga titik tengah, maka mungkin bisa jadi jam 12 sudah tutup. Atau bahkan ada toko yang buka dari maghrib yang harusnya tutup sampai jam 12 malam, tapi karena
karena sangat banyak permintaan yang sangat diminati karena harganya yang sangat murah, maka ya bisa saja jam 9 sudah tutup dan sebagainya. Maka di sini ada kelebihan permintaan atau ada shortage ya, sehingga yang dilakukan para supplier, para penjual ya, yaitu adalah akan menaikkan harganya karena banyaknya pembeli, sedangkan yang dihadapi adalah chasing, mereka hanya hanya sedikit barang, few goods, sehingga nanti akan menemukan titik tengah. Tapi biasanya ketika seperti ini mereka kemudian menaikkan harga. Jadi saat yang tepat untuk para penjual menaikkan harga yaitu adalah ketika mereka sudah sering atau mungkin mengalami yang namanya kelebihan permintaan terus-menerus. Maka yang salah satu yang baik untuk bisa memuaskan semua pelanggan agar dapat ini juga menemukan titik tengahnya, maka dinaikkan harganya. Nah, ini adalah bentuk dari gambaran excess demand. Ketika harga $2, kemudian terjadi pengurangan harga misalnya menjadi $1,5, maka kemudian yang awalnya permintaannya berjumlah 7 menjadi 10. Ketika menjadi 10 ini, maka kemudian ini yang ditawarkan ya. Ya, karena tadi ketika harga itu semakin murah, maka yang menawarkan barang semakin sedikit ya. Karena beberapa perusahaan atau penjual melihat ketika harga semakin berkurang akan otomatis mengurangi pendapatan mereka. Sehingga kita lihat di pasaran itu kemudian terjadi excess demand. Jadi yang menjual $1,5 itu ada hanya ada 4 di sini ya, kurva supply-nya ada 4 tetapi permintaan ada 10. Maka ada 6 orang yang ingin beli es krim di harga $1,5 yang tidak dapat es krim tersebut ya. Ini sering terjadi, makanya ketika beberapa situs jual beli online memberikan diskon besar-besaran itu pasti dibatasi ya. Dan peminatnya banyak ya. Kalian lihat flash sale untuk satu barang tertentu elektronik yang sangat catching atau sophisticated, misalnya dia dengan harga yang biasanya 21 juta dijual dengan 12 misalnya 12.000. Maka kemudian peminatnya adalah sekitar 1000-an orang, tapi siapa yang dapat? Hanya 100 orang atau 50 orang saja. Sehingga ini yang menjadi excess demand ketika harga itu dipangkas di bawah harga ke harga titik tengah ya, atau equilibrium tadi. Nah, maka kita harus ingat hukum penawaran permintaan, bahwasanya diklaim bahwasanya harga dari sebuah barang itu akan adjust itu akan menyesuaikan untuk membawa atau untuk mendrive dari jumlah penawaran dan jumlah permintaan kepada keseimbangan tertentu. Jadi itulah cara menyeimbangkan jumlah penawaran permintaan melalui kebijakan perubahan harga. Nah, kemudian ada 3 langkah untuk menganalisis perubahan di equilibrium. Ya, tadi kita kalau ingin melihat dampak dari sebuah kejadian terhadap fenomena sisi penawaran permintaan, nah kita lakukan 3 langkah ini. Yang pertama adalah tentukan apakah yang berubah itu kurva penawaran atau permintaan atau salah satu saja. Nanti ini kalian bisa baca jelas dengan di modulnya ya, modul yang kita bagikan. Kemudian tentukan juga ini itu menyebabkan kurva tadi, kurva apa yang bergerak, penawaran permintaan. Sekarang bergeraknya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kalau ke kanan bertambah, kalau ke kiri berkurang. Kemudian yang terakhir adalah kita menggunakan supply and demand diagram untuk mengetahui bagaimana perubahan shift itu mengubah titik tengah harga dan juga titik tengah jumlah barang. Contoh misalnya ini kejadiannya adalah kita coba kita buatkan. Nah, hot weather artinya cuaca panas. Itu menyebabkan orang-orang pengen beli es krim yang lebih banyak. Kita tentukan misalnya ini hanya mengubah kurva sisi permintaan saja, ya penawaran tetap saja. Jadi para penikmat es krim pengen beli es krim lebih banyak ketika cuacanya panas atau musim panas misalnya, ya. Kemudian ini menyebabkan adanya langkah kedua,
yaitu dia bergerak ke kiri apa ke kanan. Kita tentukan dia bergerak ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena harga semakin mahal, karena permintaan semakin banyak, ya. Kemudian jumlah barang juga menjadi lebih banyak, ya, untuk menemukan membuat titik tengah tadi, ya, karena banyak permintaan yang sudah muncul, permintaan baru yang sudah muncul, kemudian menyebabkan yang ketiga adalah akhirnya karena harganya itu sudah naik, kemudian permintaan semakin banyak, maka di dalam hal ini para perusahaan atau penjual memutuskan untuk menjual lebih banyak barang lagi. Nah, itu contohnya. Kemudian maka ketika ada perubahan di sisi kurva penawaran, maka ini ada sebuah perubahan di penawaran. Ketika ada pergerakan, ya, dalam sebuah kurva penawaran, maka ini akan menjadi perubahan dalam jumlah penawaran. Jadi kita harus bedakan aja antara pergeseran kurva dengan pergeseran jumlah barang. Nah, jumlah barang ini kita analisis di step ketiga itu tadi. Nanti ada panduannya. Kemudian perubahan di dalam sisi kurva permintaan itu adalah ada perubahan permintaan. Tetapi ada juga ketika ada perubahan yang namanya fixed demand. Artinya fixed demand itu demand yang nggak berubah, ya. Maka kemudian ada mengakibatkan perubahan di jumlah permintaan, ya. Ketika fix itu tidak berubah. Jadi kalau tadi kan kita misalnya sebutkan bahwasanya sisi yang tidak berubah itu kan penawaran yang awalnya tadi, ya, tetapi kemudian jumlah barang menjadi banyak karena tadi permintaan semakin banyak, ada perubahan di sisi permintaan. Karena ada sebuah kejadian itu misalnya sama-sama turun, maka kita tidak bisa menentukannya. Misalnya jumlah penawaran turun, permintaan juga turun. Ya, akhirnya apa yang terpengaruh di dalam pasar? Ya tidak terjadi perubahan signifikan, ya, karena penurunan jumlah penawaran dibarengi dengan jumlah permintaan. Ini contoh yang lain. Jadi misalnya kasus yang kedua adalah ini tentang how a decrease in supply affects. Jadi ada penurunan jumlah penawaran, kemudian mempengaruhi titik tengah tadi. Contoh adalah sebuah kenaikan harga dari gula. Apa akibatnya terhadap pasar es krim? Yang saat pertama adalah dari sisi penawaran, kita sebagai penjual, kita mengetahui harga gula yang sebagai bahan baku pembuat es krim, kita pasti hanya bisa menjual lebih sedikit es krim daripada sebelumnya. Maka ini bisa menggeser kurva penawaran geser ke kiri atau berkurang. Kemudian sehingga titik tengahnya ada lagi, ya. Tapi pertanyaan kalian kok sama, ya? Kalau tadi karena permintaannya berlebih, kalau sekarang ini harga naik karena barang tinggal sedikit. Ya, barang tinggal sedikit, harga gula naik, maka ya keputusan yang diambil oleh para penjual es krim adalah menaikkan harga es krim mereka. Sehingga terjadi tetapi yang menarik adalah ini tidak sama dengan permintaan yang banyak kemudian kita jual lebih banyak barang, tapi karena ini masalah di dalam sisi penawaran, ya. Langkah ketiga adalah kita menganalisis bagaimana dampaknya kepada kuantitas barang, karena ini adalah masalah mendasar, ya, dari bahan baku, ya otomatis kita nggak bisa menambah jumlah barang tetapi mengurangi jumlah barang yang ada di pasar, ya. Karena masalahnya adalah di input tadi. Dan ini ada beberapa tabel, ya, kalau kalian ingin menganalisis. Ini contohnya saja ada beberapa yang ambigu. Contoh misalnya di sini. Kalau ambigu itu tidak bisa kita tentukan, tapi kalau ada same itu sama-sama, kalau down itu turun, kalau up itu naik, ya. Misalnya ketika tidak ada perubahan dalam permintaan, tidak ada perubahan di penawaran, ya pasti sama semuanya. Tetapi ketika permintaan ini tidak ada perubahan, ya, kemudian ada kenaikan penawaran, harga mesti turun dan kuantitas semakin naik, ya, karena penawarannya naik. Ya, banyak barang dijual di pasar dan harga menjadi turun karena banyak penawaran tapi perubahan permintaannya tidak ada. Tetapi kalau misalnya
ada kenaikan di penawaran dan penurunan permintaan, maka harga turun tapi jumlahnya ambigu, artinya tidak bisa kita tentukan. Ya. Nah, maka ini adalah ringkasannya. Jadi memakai model dari penawaran dan permintaan untuk menganalisis suatu pasar kompetitif. Dalam pasar yang kompetitif ada banyak penjual, ada banyak pembeli, ya, sehingga tidak ada punya pengaruh terhadap harga pasar. Kemudian ada kurva tadi yang depends upon the price, artinya sangat bergantung pada harga, sehingga ketika ada harga barang yang turun maka jumlah permintaan akan naik. Ya, mungkin itu, dan kalian bisa lengkapi di sini. Jadi titik tengah pasar tadi ya kita bahas, ini ditentukan dari penawaran permintaan, kemudian harga itu adalah jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, dan perilaku dari penjual dan pembeli itu secara natural, secara alami itu mendorong market atau mendorong pasar kepada titik tengah mereka. Ya, kemudian bagaimana menganalisisnya? Maka ada diagram untuk mengetahui pengaruh tersebut. Maka dalam pasar ekonomi, harga adalah sinyal bahwasanya yang bisa membimbing keputusan-keputusan untuk mengalokasi sumber daya itu. Mungkin itu saja. Lebih lengkapnya kalian bisa baca modulnya. Semoga sukses bagi kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan, keterbatasan. Sampai berjumpa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.